فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke muka surat 129 dari tafsir Asmaul Husna. Qal wal adlu, keadilan itu apa? Wad'u syai'i maudhi'ah, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Wa huwa dzul zulm, kebalikan dari kezaliman. Fadzulmu qad harramahullahu azza wajal, kezaliman telah diharamkan oleh Allah azza wajal ala nafsih, terhadap dirinya sendiri. Wa nafahu an nafsih, dan Allah meniadakan dari dirinya kezaliman walaupun dia mampu untuk apa? Berbuat terserah dia, walaupun menyelisihi keadilan. Tapi masalah apakah Allah berbuat itu? Mustahil Allah berbuat itu, karena Allah maha baik, Allah maha adil, Allah maha terpuji. Tak mungkin berbuat itu walaupun dia mampu. Baik. Mustahilnya bukan karena tak mampu, tapi karena dia memang maha baik, dia tak mau melakukan itu. Qala Allah Ta'ala, qala Allah Azza wa Jalla, innallaha la yadlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak menganiaya walaupun seukuran dzarrah. Qala Allah Azza wa Jalla fil hadisil qudsi, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Wahai para hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman terhadap diriku, yaitu diriku haram berbuat kezaliman. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku jadikan dia diharamkan di antara kalian. Makanya jawabannya fala tadzalamu, maka jangan kalian saling menganiaya. Fallahu azza wa jalla harrama dzulma ala nafsi. Allah azza wa jalla mengharamkan dirinya berbuat zalim. Wa in kana maqduran lah, walaupun itu dia mampu saja. Kalau dia mau, mampu saja membinasakan semua penduduk di langit dan di bumi, mampu saja. Cuma dengan rahmannya dia tidak mau melakukan yang seperti itu. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Lakinnahu nazzaha nafsahu an, tetapi dia menyucikan dirinya dari yang seperti itu. Baik, li'annahu la yaliqu bih, karena kezaliman tidak layak untuk Allah. Allah maha suci, maha adil, maha sempurna, maka tak layak untuk dia punya sifat kezaliman. Wa min dzalika a'ni minadz zulm, termasuk dari masalah ini yaitu kezaliman, alladzi nazzahallahu azza wa jalla nafsahu an, Allah menyucikan dirinya dari itu. Ma dzakara Syekh rahimahullah, yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Fallahu la yu'aqibul insana bi ghairi amalih, Allah tidak menghukum seseorang tanpa amalan dari dia, baik secara langsung ataupun dari sisi tasabub, yaitu dia yang menyebabkan itu terjadi dan sebagainya. Kalau sama sekali tak ada kena-mengena, tak mungkin dia dibebani memikul dosa orang lain. Li'anna lahul adlat tam, karena Allah azza wa jalla punya keadilan yang lengkap subhanahu wa ta'ala. Innama yujazil insana ala a'malih, dia hanyalah membalasi manusia sesuai dengan amalan dia. Allah di sini sababiyah, ya, disebabkan oleh amalan dia sendiri. Hal tujzauna illa ma kuntum illa bima kuntum taksibun. Tidaklah, ini soal nafi, tidaklah kalian dibalasi kecuali disebabkan oleh apa yang kalian perbuat. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Wazirah yaitu jiwa yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain walaupun dia berdosa. Tapi dah dosa dia saja, dosa orang lain tidak dipikul. Fallahu la yuhasibu insanan ala amali ghairih. Allah tidak akan memeriksa orang lain disebabkan oleh amalan orang lain. Allah tidak akan memeriksa amalan seseorang berdasarkan disebabkan oleh amalan orang lain. Wa hadza min adlihi subhanahu wa ta'ala, bagian dari keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Kama anna min adlih, sebagaimana termasuk dari keadilannya juga, annahu la yudhi'u amala ibadih, dia tidak menyia-nyiakan amalan hambanya. Baik, Masya Allah, walaupun seukuran darah, walaupun tidak berbuat langsung, walaupun hanya niat. Bal yahfadhu a'mala ibadih, bahkan dia memelihara amalan para hambanya, liyuwafiyahum iyaha, untuk membalasi mereka dengan itu, membalasi dengan sempurna, wafaq. Baik, wa hadzal maqam, pembahasan ini
Allah Ta'ala yaf'alu fihil fadla lal adl. Pembahasan masalah apa? Kebaikan. Allah Ta'ala mengerjakan keutamaan, bukan sekedar keadilan. Makanya satu kebaikan tidak dibalas satu kebaikan, tapi bahkan 10 atau lebih. Ini fadl. Fallahu la yujazil insana bima yuqabilu amalahu minas sawab. Allah tidak membalasi manusia dengan pahala yang sesuai dengan amalan dia. Yuqabil yang sesuai. Balillahu azza wa jalla ya la yusibu illa sawaban mudha'afan. Bahkan Allah azza wa jalla tidak memberikan pahala kecuali pahala yang dilipat gandakan. Wa hadza min karamillahi subhanahu wa ta'ala. Ini bagian dari kedermawanan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ditimbang masih keburukannya lebih berat, berarti yang salah siapa? Memang orangnya yang buruk, naudzubillah. Sudah dibantu 10 kali lipat atau lebih, tapi kenapa boleh macam ini? Ya, dianya yang terlampau buruk, merusak amalan sendiri mungkin, atau malas beramal, dan seterusnya. La yaqa'u fi sawabillahi ayyusiba alal amali bima yuqabiluhu minas sawab. Bahasanya panjang ya, tapi ma'ruf, maksudnya ya, bukan apa? Hasanah bi hasanah, tapi hasanah bi asyrati amsalihha au azid. Dalam hadis qudsi. Thayyib. Tidak terjadi dalam pahala Allah, dia memberikan pahala berdasarkan amalan sesuai dengan yang setara dari pahala tadi. Bal yusibu alal amali biqadrin mudha'af. Tetapi dia memberikan pahala disebabkan amalan tadi dengan kadar yang dilipat gandakan. Wadalatin nususu. Nas-nas telah menunjukkan ala annal mudha'afah, bahwasanya perlipat gandaan itu takunu ala darajat, ada beberapa tingkatan. Ad-darajatul ula, tingkatan pertama, mudha'afatul hasanah bi asyri amsalihha. Kebaikan dilipatkan 10 kali lipat. Bi asyri amsalih, tayyib. Mana tadi? Bi asyri amsalihha. Wa hadza aqallu darajatil mudha'afah. Ini derajat perlipat gandaan yang minimalnya, ya minimalnya 10. Tapi kalau dia yang merusaknya dengan riya, ujub, ya ini salah dia sendiri berarti. Tayyib. Aqallu ma yusabu alaihil insan, minimal pahala untuk seseorang, annahu yuqabalu amaluh, amalannya dihadapi dengan dibalasi, muqabalah dibalasi bi asyri amsalih, dengan 10 kali lipatnya, minas sawab, dari pahala. Wa hadza min rahmatillahi azza wajal, bagian dari rahmat Allah azza wajal. Wa darajatus saniyah, tingkatan kedua, ayyusaba alal amali, yusaba kayusiba, kalau dia berarti dianya dibalasi, diberi pahala berdasarkan amalan aksara min asyarah, lebih banyak dari 10. Wa ila sab'i mi'ati dhif, sehingga 700 kali lipat. Wa darajatus salisah, tingkatan yang ketiga, ayyusaba alal hasanah aksara min sab'i mi'ah. Tayyib. Yaitu kebaikannya akan dibalasi lebih dari 700 kali lipat. Ila at'afin, sampai perlipatan, sampai lipatan-lipatan yang la ya'lamuha illahu subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang tahu kecuali dia. Idzan fi babil iqab, jika demikian dalam bab hukuman, Allahu azza wa jalla yattasifu bil adl, Allah azza wa jalla memiliki sifat keadilan. Wa fi babis sawab, dalam bab pahala, Allahu azza wa jalla yattasifu bil fadl, Allah azza wa jalla memiliki sifat fadl, yaitu kurnia. Makanya dikatakan apa? Af'alullah dairatun bainal adli wal fadl. Perbuatan Allah itu beredar di antara keadilan dan kurnia. Wa huwa mahmudun ala kilaihima, dia terpuji berdasarkan semuanya itu. Thayyib. Qala al-musannifu rahimahullah, jami'un nasi liyaumil la raiba fih. Nah ini, apakah Allah diberi nama jami'? Ini diperselisihkan. Yang rajih adalah betul, karena dalilnya ada. Yang lain mengatakan tak betul, termasuk Ibnu Hazm tidak mengakui itu. Kalau ada berarti apa? Lebih dari 99, tak boleh lebih dari 99 kata Ibnu Hazm. Maka jami'un nas tak masuk. Yang betul masuk seperti yang ditetapkan oleh Imam Ibnul Wazir di dalam kitab Isharul Haqqi 'alal Khalq. Karena dalil menunjukkan itu. Innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih. Kenapa tak boleh untuk punya nama itu? Baik. Liyaumil la raiba fih,
pada hari yang tidak ada kebimbangan di dalamnya. Alal khilaf, lam di sini sesuai dengan babnya yaitu untuk, atau lam di mana ila yaitu ke hari. Allah akan mengumpulkan manusia menuju ke hari itu. Atau lamnya di sini adalah lam dzarfiyah yaitu di mana fi, pada hari itu, tidak masalah. Baik. Kemudian wa jami'u a'malihim wa arzaqihim. Allah yang mengumpulkan amalan mereka dan rezeki mereka. Dalilnya mana ya? Jami'ul a'mal. Susah ya. Tapi kalau dalil pertama ma'ruf, dalil yang kedua seandainya disebut, ini membantu ingatan kita. Kita lihat nanti apakah disebut. Fala yatruku minha saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Maka Allah tidak meninggalkan dari amalan mereka yang kecil ataupun yang besar kecuali Dia telah menghinggakannya. Semuanya telah dihitung. Wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur. Cuma untuk jadi nama jami', semoga beliau mendatangkan dalilnya ya di sini. Wa jami'u ma tafarraq, mengumpulkan apa yang terpencar-pencar, wastahal, dan telah lebur, telah luntur, minal amwat, dari apa, orang-orang yang mati, ya, yang sudah hancur luluh semuanya, nanti akan dikumpulkan oleh Dia lagi. Baik. Bala qadirina ala an najma'a idhamah. Bahkan kami mampu untuk mengumpulkan tulang belulang Dia. Iya. Baik. Fi'ilnya ada, yaitu apa? An-najma'a idhamah. Tapi apakah jadi nama jami'? Kemudian al-awwalina wal akhirin, yang terdahulu dan belakangan, bikamali qudratih, dengan kesempurnaan kemampuan Dia, wa sa'ati ilmih, dan keluasan ilmu Dia. Asyarah, syarahnya besok insyaallah ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Ya. Tadi tentang pahala dan dosa. Dosa anak-anak ni, bapak dia pun tak dipertanggungjawabkan. Ini rahmat Allah Ta'ala. Kalau untuk pahala orang tua dapat. Tapi untuk dosa, maka hadis Nabi terang-terangan mengatakan apa itu? La yajni waladun biwalidih wala yajni walidun biwaladih. Tayyib. Anak tidak memikul dosa dari orang tua dan orang tua tidak memikul dosa dari anak. Jadi untuk masalah dosa tidak. Kecuali kata para ulama, kalau orang tua membiarkan dalam masa tarbiyah pendidikan, masih kecil, mudah dibentuk, tapi dibiarkan rusak, yaitu dia akan mikul dosa. Jadi kalau sudah besar, sudah dinasihati, udah kita lemah, dah tulang macam ini, gimana mengurusi anak yang kuat-kuat itu? Ini sudah ada nahi mungkar, sudah tidak memikul dosanya lagi. Wallahu a'lam. Tapi masalah sama, kalau dia masih lagi melakukan dosa dan sebagainya itu, hubungan antara bapak dengan anak ni tetap berjalan juga. Nah, itu kembalinya kepada pola tarbiyah. Karena apa? Karena dalil-dalil yang ada menunjukkan adanya pemutusan hubungan kalau layak diputuskan. Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas memutuskan hubungan dengan ibunya. Demikian pula siapa yang salah satunya lagi, Abu Ubaid ibnul Jarrah memutuskan hubungan dengan bapaknya. Ini ketika maksiatnya sampai tingkat kufur dan syirik. Kemudian kalau sampai tingkat maksiat seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar terhadap anaknya, yang Ibnu Umar mengatakan kalam Nabi, la tamna'u ima Allah masajidallah, jangan kalian menghalangi para wanita hamba Allah dari masjid-masjid Allah. Tahu-tahu Bilal bin Abdillah mengatakan lanamna annahun, kami pasti akan menghalangi. Nah, ini sengaja maksiat pada Nabi, walaupun niatnya cemburu tapi salah, akhirnya diboikot sampai mati dia. Kalau dia tak taubat. Jadi lihat apakah mungkin untuk dinasehati, mungkin untuk dibimbing, atau terkadang perlu diboikot sedikit-sedikit, duit apa itu, duit jajan. Lihat kadar yang sesuai macam mana. Wallahu a'lam. Apa? Iya, susah. Situasi susah. Wallahu musta'an. Alhamdulillahirabbil alamin.